Baik, kita lanjut teman-teman. Setelah kita belajar mengenai heading, kita lanjut yang berikutnya, itu atribut-atribut yang ada pada HTML, yaitu pemformatan di dalam teks gitu teman-teman. Format teks ya, dimana format teks ini sering kita jumpain ya kalau kita membaca sebuah website, tampilan website itu, dimana teks ini ada yang tebal, kemudian ada format teks yang itu miring, ada yang format teksnya itu bergaris bawah ya, ada yang format teksnya itu hurufnya kecil, ada format teksnya itu yang berwarna begitu teman-teman. Kemudian ada yang formatnya itu nanti ada nama subscribe text, kemudian ada juga yang formatnya itu teksnya itu ada garis di tengahnya ya. Jadi kalau kita deskripsikan ya teman-teman, kita mulai dari pengenalan tagnya itu atau atributnya itu dari bold ya. Contoh di sini, kalau saya ingin membuat teksnya itu tebal, saya menggunakan atribut yaitu B ya, buka bolds. Nah, ini artinya bold teman-teman. Contoh, ini format teks bold, tebal saja ya, supaya konsisten dalam penulisan. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman, kita refresh. Nah, kita lihat ini format teksnya tebal. Kalau tanpa bold ya, itu tidak terjadi apa-apa teman-teman. Contoh di sini tadi saya hapus B-nya ya. Saya save, kemudian saya refresh. Nah, dia tidak ada terlihat tebal teman-teman. Tulisannya tidak terlihat tebal. Nih saya besarin ya. Nah, bagaimana tadi setelah mendapat atribut bold ya, dia terlihat perbedaannya. Tadi karena saya ini tidak terlihat jelas, saya ulangin sekali lagi. Setelah mendapat tag B atau atribut bold ya, saya refresh, kita lihat dengan jelas. Nah ya, nah kemudian tadi saya katakan dengan format teks yaitu italic, itu penandanya adalah I. Ini format teks miring ya. Kita save, kita refresh teman-teman. Kita lihat di bawahnya, ini format teks miring gitu teman-teman. Nah, kenapa ini ada di sampingnya? Kita kasih BR aja ya teman-teman ya. BR itu berarti bottom row. Jadi dia pindah ke row. Kita taruh di sini BR ya, bottom row, supaya dia pindah ke bawah, membuat format baru. Oke. Nah, setelah itu atribut apa lagi teman-teman? Ini saya ketik dulu aja semua ya. Nanti teman-teman boleh melihat perbedaannya ya. Oke, setelah itu saya kasih U, yaitu ini format teks underline. Saya ketik dulu aja teman-teman ya. Jangan lupa dikasih BR supaya dia turun ke bawah. Ya, kasih BR. Oke. Kemudian small. Ini format teks huruf kecil. Bukan huruf kecil, maksudnya teks kecil. Small. Maaf, kurang 1 L ya. Small. Kecil. Kemudian strong. Ini sama dengan bold teman-teman. Format teks tebal. Ya, kita lihat hasilnya ya teman-teman. Kemudian ada lagi sub. Ini format teks subscription.
subscript text. Oke, ini format subscript text. Oke, subscripted teman-teman maksudnya. Oke, kemudian ada lagi sub, itu ini format, biar konsisten penulisannya, format superscripted script text. Ada lagi ins teman-teman, dimana ini format teksnya itu bergaris bawah. Oke, kemudian ada lagi del, ini format teks dengan garis di tengah. Oke, dan terakhir ada mark. Nanti mungkin teman-teman banyak atribut yang belum saya sebutkan di sini. Jadi ini yang umum aja, yang pentingnya saja. Teks yang berwarna. Kita refresh teman-teman sesuai dengan tag masing-masing ya. Kita refresh. Oh iya, maaf, saya lupa untuk memberikan BR supaya nanti tidak ke samping, memanjang ke samping, dia supaya menurun ke bawah baris baru ya. Bottom row BR seperti itu. Nah, terakhir nggak ada lagi, karena tidak ada lagi di bawah kelanjutannya, cukup sampai di sini untuk pembuatan BR-nya. Kita refresh, apa yang terjadi teman-teman? Sesuai dengan tag masing-masing. Nah, ini tadi bold, ini I ya, ini underline. Kalau teman-teman lihat, saya kecilin lagi ya supaya muat. Oke, kalau kita lihat lagi format dalam teks kecil, tadi itu penggunaan small ya. Kemudian kita lihat lagi ini strong, hampir sama dengan bold ya. Strong, pakai strong boleh, pakai bold boleh. Kemudian subscripted tag-nya ini ya, subscripted text-nya ini mungkin di sini tidak terlalu pengaruh kelihatannya ya teman-teman. Ini kemudian untuk sub ya, yang P tadi B ya, sub, ini sub ya. Kemudian ini teks bergaris bawah juga sama dengan underline ya. Ini teman-teman, nanti terserah teman-teman pakai U atau pakai ins. Kemudian ada del untuk membuat dia ada garis di tengah teks. Kemudian ini mark sebagai teks yang mendapat fill berwarna ya. Kalau kita lihat di sini dia sudah berwarna. Gitu teman-teman. Semoga apa yang tentang materi dengan format teks ini teman-teman bisa paham. Oke teman-teman, demikian, nanti kita akan lanjut ke video berikutnya.